Oke, udah saya record ya. Nah, sudah saya record, jadi sekarang kita mulai mengerjakan nomor satu. Nomor satu, kira-kira ada yang bisa bantu nggak jawab? Ini kan yang bagian A ini B, C, dan D ini semuanya ditulis dalam bentuk cara pencirian ya. Nah, ini disuruh tulis dalam bentuk pendaftaran gitu. Ada yang bisa, ada yang mau coba menjawab? Bagaimana? Hai, silakan Fatul Maulina, kayaknya mau mencoba menjawab. Oh, Syaftir, Syaftir Ridho. Enggak, Kak. Siapa yang menjawab ini? Mencoba menjawab? Syaftir Ridho? Atau mungkin ada pertanyaan dengan materi-materi sebelumnya? Pak, izin menjawab. Oke, silakan. Yang nomor 1A, Ya, X demikian hingga X adalah bilangan real sehingga X kuadrat sama dengan 1. ya. Berarti X bilangan real. X kuadrat sama dengan 1. Berarti 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Ya, benar. Berarti eh, anggota himpunannya itu cuma 1 aja. Satu aja, nggak ada yang lain? Enggak. Kalau min satu gimana? Eh, oh iya. Oh ya, min 1 juga ya, min 1. Min satu ya, jadi dua anggotanya ya. Nah, cuman gitu aja merubah ya. Yang B bagaimana? Siapa mau coba menjawab? Siapa? Silmi Kafa tadi nyalakan mic-nya. Mau coba jawab nomor 1B? Ihsan Silmi Kafa ini panggilnya apa? Ihsan atau Silmi? Ihsan, Pak. Ihsan ya. Ihsan mau coba jawab bagian B? Boleh, Pak. Boleh coba, Pak? Oke, silakan. Panggilannya siapa nih, Rido? Putri. Oh, Putri nih. Oh, ya. Iya. Ya. Yang B itu is a positive integer less than 12 itu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. 11. Udah itu aja? Ya. Ya, benar dah ya. Terima kasih, Pak. Nomor C. X adalah kuadrat dari suatu integer. Ya. Kuadrat itu artinya ya 1 kuadrat gitu ya, 2 kuadrat. Rani mau jawab? 3 kuadrat ya, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Sampai 9 kuadrat ya. Karena kalau 10 kuadrat kan udah lebih besar dari 100 ya. Jadi ini sama dengan 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya sampai 81 ya.
Nomor D gimana nomor D? Himpunan kosong. Himpunan kosong, bener ya. Ya ingat ya, himpunan kosong nulisnya seperti ini ya. Atau nulisnya buka kurung, tutup kurung gitu aja ya. Jangan nulis seperti ini bukan himpunan kosong, ingat ya. Ini bukan himpunan kosong ini, ya. Ini bukan himpunan kosong. Ini himpunan kosong, tapi yang ini bukan ya. Ini bukan himpunan kosong. Hati-hati ya nulisnya. Ya, karena nggak ada bilang bulat yang dikuadratnya hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, nomor 2 kurang lebih sebaliknya ya. Ya, bisalah kalian ya. Nomor 2 ini kayak ini bisa tulis sebagai apa? X di mana X apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat kelipatan 3. Oke. Bukan. Such that Kurang ya X sama dengan 3N dan X kecil dari 15. nah, boleh 13 boleh juga kan. Oh iya 13. 15 benar ya. 15 benar ya, nggak salah ya. 13 boleh, 14 boleh ya. Jadi ingat jawabannya tidak tunggal ya. Kalau yang ini bisa dah ya. Nah ini, yang ini ya apa? Bisa seperti ini X di mana X alfabet. Oke, di antara apa sebelum M ya? L. L ya. L dan R ya. Seperti itu ya. Ki, oke ya maaf ya. Yakin. Saya nggak hafal-hafal. Oke, mudah ya. Ya, harapkan mudah nanti ujian pada bisa semua ya. Lebih baik, jauh lebih baik dibanding yang kuis pertama. Salah ini. Mau menghapus. Nah, lumayan lah. Nomor 3 gimana? Tunjukkan bahwa dikasih dua buah himpunan ya. Tunjukkan apakah salah satu subset yang lainnya, subhimpunan yang lainnya, atau tidak ya. Nah, ini himpunan pertama yang nomor 3A ini. Himpunan penerbangan dari New York ke Delhi. Ya. Nah, ini yang kedua, ini himpunan penerbangan dari New York ke Delhi. Tapi yang tanpa transit ya, yang non-stop itu tanpa transit kita maksudnya. Jadi yang pertama yang A, yang kedua B. Apa hubungan A dan B? A subset B, B subset A, atau tidak keduanya? Sama-sama pergi ke New York ke Delhi. Gimana? A subset B. A subset B? Ya, A subset B. Ya, absen. Oke, kalau ini misalnya ini New York ya, ini Delhi, ini Jakarta ya. Oke, ada 3 penerbangan, Garuda, Lion Air. Ya, ada 2 aja biar gampang ya. Nah, yang Garuda pakai apa namanya? Tinta hijau ya. Jadi Garuda dari New York langsung ke Delhi ya. Ada juga yang transit ke sebentar dong. Ini pakai warna lain dah ya. Ya. Jadi yang kedua yang merah berarti ya. Transit ke Jakarta dulu baru ke Delhi seperti itu ya. Nah, ini sudah 2 kita punya penerbangan ya. Oke, sekarang penerbangan ketiga
pakai tinta biru ya. Jadi ini Lion Air yang langsung dari New York ke Delhi ya. Sudah 3 penerbangan. Tinggal 1 mode lagi ya. Saya kasih tinta hitam. Ini Lion Air dari New York ke mampir Jakarta dulu. Ya, kemudian baru ke Delhi ya. Jadi kasih nama penerbangan 1, penerbangan 2, penerbangan 3, penerbangan 4 ya. Nah, yang A ini isinya apa? 1 dan 3. 1 dan 3? 1 dan 2. 1 dan 2. Kan transit dulu. Kan hijau sama merah. Itu himpunan semua penerbangan dari New York ke Delhi. Semua penerbangan berarti 1, 2, 3, 4 ya. Oh, Ya, iya. ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang B penerbangan ya tanpa transit ya. Iya. Iya, iya. Berarti 1, 2. 1, 2. Jadi A subset B atau B subset A atau tidak dua-duanya? B subset B subset A ya. Jelas ya? Jelas. Ya, ini kan kalau yang A jelas ya bahwa himpunan semua penerbangan dari New York ke Delhi. Yang B juga penerbangan dari New York ke Delhi tapi yang tanpa transit. Ya, ada syarat. Karena ada syarat berarti pasti himpunan bagian dari A ya, seperti itu. Oke, bagaimana dengan B? Yang B himpunan A-nya atau C dah ya. Orang yang bicara bahasa Inggris, C. Himpunan kedua, orang yang bicara bahasa Cina. Apakah C dan D berhubungan? Subset kah? Tidak. C atau D? Tidak. Tidak ya. Jadi cukup Iya. katakan tidak sama gitu ya. Ya, tidak subset dan tidak dimuat gitu ya. Yang C gimana? Yang A subset B. A subset B. Ya, subset B. A subset. Ini sebenarnya tergantung kita memandang ya. Ini kan tupai terbang ya. Himpunan semua tupai terbang yang ini semua binatang yang bisa terbang gitu ya. Nah, kita tahu ada tupai namanya tupai terbang ya, yang bisa terbang ya, yang kayak punya sayap gitu ya. Nah, kalau itu kita golongkan bagian dari A, ya benar, A itu subset B gitu ya. Tapi kalau definisi terbang itu ya bisa mengangkasa gitu ya. Bukan sekedar lompat, tapi banyak orang mengatakan tupai terbang ini cuma sekedar lompat ya. Terjun bebas tapi dengan sayap sehingga tidak langsung jatuh gitu ya. Kalau seperti itu maka ini himpunan kosong ya. Kalau itu himpunan kosong, otomatis juga subset pasti B seperti itu ya. Jadi apapun cara memandang kalian, A itu subset dari B. Oke, mudahan jelas ya. Kita berlanjut ke nomor selanjutnya ya. Saya ini udah pilihkan beberapa soal yang bagus ya. Oke, nomor 9. Siapa yang mau jawab? Apakah 0 anggota himpunan kosong? Tidak. Bukan ya, himpunan kosong nggak ada anggotanya ya. Jadi pasti selalu salah ini ya. Jadi ini salah ya. Yang B, apakah himpunan kosong anggota himpunan yang dari 0 ini? Iya. Iya. Salah. Salah, Pak. Kenapa salah? Karena kalau himpunan kosong nggak ada anggotanya. Ya. Yang jawab benar kenapa? Karena setiap himpunan mempunyai himpunan kosong. Setiap himpunan kosong itu subhimpunan dari Setiap himpunan kosong itu
subset ya atau subhimpunan Dari dari semua himpunan. Jadi yang benar B itu Benar. True. Benar. salah ya. Oh, Tadi yang bilang salah alasannya juga salah ya. Ini nggak benar karena apa? Yang benar itu yang ini, yang D Salah. ya. Subhimpunan subset ya, subset dari semua himpunan. Ini benar. Tapi kalau anggota beda ya. oh. Bisa dilihat bedanya? Kalau subhimpunan kosong anggota dari himpunan ini benar ya, ini benar ya. Karena anggotanya himpunan ini cuma himpunan kosong aja. Ya. Kayak ini kan, ini anggota himpunan kosong. Ya. C. Jadi ini benar ya, ini benar ya. Yang D benar. Yang C gimana? Yang Benar. 0 anggota dari himpunan. Himpunan yang terdiri dari 0 itu subset dari Yang C. Yang C. Salah. Kirain salah D. ya. Karena subhimpunan Salah. hampa itu tidak punya subset ya. Tidak punya subset sejati ya. Nggak ada tanda sama dengannya di bawah seperti itu. Ya. Iya, Pak. Ingat, seperti itu tanda-tanda. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Tanda subset begini artinya, ini artinya ya, setara dengan subset atau sama dengan. Ya. Jadi kalau yang ini diganti, yang D ini diganti himpunan kosong seperti ini ya, itu tetap bernilai benar ya, karena yang ini benar gitu ya. Subhimpunan sejati ini ya. Oke. Bagaimana dengan yang E? Benar. 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 Ada yang jawab salah? Siapa yang punya beda pendapat? Kayaknya benar semua. Yang ini salah ya. Kenapa salah? Salah. Kalau 0 itu benar anggota dari himpunan 0. Ya. Oh, Ini himpunan. Ini dua-duanya himpunan ya. Kalau himpunan berarti tidak ada tanda anggota gitu. Tandanya begini atau begini seperti itu ya. Atau boleh juga kebalik gitu ya. Ya. Hati-hati ya. Ini salah ini ya. Kalau ini benar. Ini subset anggota dari. Nah, ini benar ini ya. Karena anggotanya ini. Salah satu anggotanya ini ya. Dan ini persis sama dengan ini ya. Bisa bedakan ya? Bisa, Pak. Yang F gimana? Benar kan karena subunit. benar. Ingat, kalau tanda ini berarti subhimpunan sejati ya. Tidak boleh sama gitu. Ya, berarti ini juga salah ya. Salah ya, salah. Kalau tanda gininya di bawah tanda sama dengan gitu baru benar ya. benar. Kalau yang G? Benar. Oke, ini benar ya. Karena ini Himpunan. himpunan sama persis ya. Ingat ya, kalau A, apapun himpunan A itu pasti subhimpunan dari dirinya sendiri ya. Pakai tanda sama dengan tapi. Oh, Oke, jelas ya. Kalau sudah jelas kita berlanjut ke aduh kok hapus. Kita berlanjut ke nomor 10. Yang A gimana? Benar. Benar ya, tadi udah jelasin ini benar ya. Yang B? salah. Benar. Benar atau salah nih? Benar. Benar. Ada himpunan dalam Benar ya. Ini kan? Soalnya ada Ya, anunya ini. ya. Salah baca C.
Ya, ini ada ininya ya. Jadi pasti benar ya. Himpunan Ya, kosong betul. anggota dari ini, benar. Jangan anu ya. Jangan tertipu sama simbol ya. Kemudian yang C gimana? Salah. Nah, salah ini dua-duanya himpunan pakai anggota ini ya. Salah ini. Yang D? Benar. 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 Benar, kalian lihat bahwa ini persis sama dengan yang di luarnya ya. Tanda Benar. kurung ya. Benar ini. Yang E? Benar. Benar. Ayo, yang E gimana? Salah karena Salah. sejati. Karena ini ada yang salah. Offset. Benar. Oke, ini coba ini. 1 benar nggak ini? Subhimpunan dari 1 dan 2. Benar. Benar ya. Satunya saya ganti Ya. dengan ini. Benar. Benar ya. Benar. Apalagi diganti nih. Ya. Ini tetap benar ya. Karena ini Tapi nggak ada sama dengan. Tapi nggak ada ini. Kan ini nggak ada sama dengannya. oke, lupa ini nggak pakai sama dengan semua dari tadi ya. Sorry ya. Ya. Karena emang nggak sama gitu ya. Oh. Tapi kalau ada tanda sama dengan ya boleh-boleh aja ya. Jadi ini mau pakai tanda sama dengan atau tidak ya hasilnya sama aja ya. Karena ini jadi Pak aturan inferensi kemarin adalah addition jadinya ya. Untuk matiku. Jelas? Dan harus benar keduanya. Atau so boleh benar salah satu. Ya benar Sahid. Belum di-mute. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini benar ya. Yang F gimana? Benar. Kalian jawab salah nggak? Salah. Salah. Sama-sama himpunan. Ya sama-sama himpunan. Tapi ini kan bedanya kalau yang ini kan anggotanya ini kan. Yang ini kan. Benar itu. Saya ini anggotanya yang ini kan. Jadi ini benar ya. Iya benar. Yang G gimana? Benar. Ya benar. Benar ya. Ini kan Iya. cuma diganti yang ini diganti sama yang ini ya. Tapi ini tetap adalah anggota ini gitu. Ya ini benar ya. Jadi jangan kalau kalian pusing sama kurung gini, ganti aja gitu. Ganti aja terutama ya sebelah kanan nih ganti. Kalau ada tanda ini yang misal ya, yang kanan itu ya. Oke, saya salah dikit ya, sebentar. Saya ganti warna dulu. Nih. Oke, ingat tanda kurung yang paling luar itu adalah menandakan di dalamnya itu anggota himpunan. Ini anggota himpunan ya. Anggota himpunan. Kalian bisa ganti dengan X gitu. Ya. Karena sama anggota X gitu. Tapi yang sebelah sini ingat kan. Oke, sorry. Tulis pakai tinta hitam. Dalamnya kan seperti ini kan. Nah, ini kalian bisa ganti dengan X seperti itu ya. Atau mau boleh A boleh juga. Jadi seperti ini X, himpunan X ya. Itu subset dari himpunan X, X ya. Oh, jadi salah yang G ini ya. Kenapa salah? Ini jadi X seperti ini ya. Nah,
dia harus pakai tanda sama dengan untuk benar. Ini bukan subhimpunan sejati sama persis ya. Kalau pakai tanda sama dengan dia baru benar ya. Jadi ini salah ya. Maaf ya. Nah, tuh. Jadi kalau kita sederhanakan begini jadi lebih gampang kita mencerna ya. Karena isinya X, X otomatis jadi bisa dihapus salah satu ya. Cukup satu aja nulisnya, himpunan. Jelas? Jadi yang salah ada 2 ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Diti. Ya, silakan. Kalau mau pakai tanda sama dengan yang di bawahnya, di sama dengan itu harus sama persis keduanya. Enggak. Jadi kalau ada tanda sama dengan di bawahnya ya, ini artinya subhimpunan sejati atau sama gitu. Ya. Sama kayak 2 kan kecil dari 3 ya. Kalau dikasih tanda sama dengan boleh aja. Ya. Karena artinya ini adalah 2 kecil 3 atau 2 sama dengan 3. Ini jelas salah ya. Tapi karena pakai atau dan ini benar, maka keseluruhannya benar gitu ya. Berarti ini benar gitu. Jelas Diti? Oh iya Pak. Terima kasih. Ya. Silakan lower hand Diti biar enggak. Kalau temannya angkat tangan saya tahu. Oke, kita ke nomor 11. Bagian nomor 11. Yang A benar. Yang A benar ya, benar. Yang A benar ya. Jelas ya yang A ya. Yang B juga benar. Yang B juga benar. Ya. Yang E salah. E salah. Yang C salah. C. E salah. Oke. D? D benar. D benar. 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 Yang E? Benar. 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 Simpel kosong sampai Benar. semua ya. Iya. Yang F? Benar. 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 Kalau tanda anggota kan cek dalam kurungnya ada atau enggak dia? Enggak ada ya? Salah. Ada. Salah. Salah. Ya bukan. Oke. Yang 11 lebih gampang dari nomor 10 ya. Iya. Padahal sama-sama aja. Karena di situ ada himpunan kosong jadi atau itu jadi bikin pusing gitu. Karena juga udah saya bahas di atas. Nah, karena mindset ya, sama kayak soal kemarin yang belajar logika, yang sudah tahu permainan Mobile Legend bisa salah jawab ya. Karena di situ ada pilihannya Lolita apa? Leslie adalah marksman, padahal itu benar tapi misalnya tidak valid kita menyimpulkan gitu ya. Oke, nomor 12. Gunakan diagram Venn untuk mengilustrasikan subhimpunan dari bilangan ganjil yang termuat pada himpunan bilangan positif yang tidak lebih dari 10. Ya ini gampang aja ya. Jadi himpunan utamanya ada bilangan bulat ya. Integer ya. Integer itu bilangan bulat ya. Integer itu bilangan bulat yang ini. Oke, himpunan pertama adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10 ya. Yang tidak lebih dari 10 gitu ya. Ini A ya. Sementara yang B adalah himpunan bilangan positif semua ya. Yang tidak lebih dari 10. Ya. Ini salah soalnya harusnya ya. Bermakna ganda jadinya. Jadi B ini seperti ini ya.
Jadi A subset dari B ya. Ya ini harusnya tidak saling subset ya. Karena odd integer itu bisa negatif juga ya. Ya oke lah. Kita anggap bilangan ganjil itu positif dulu ya. Biar 12 itu benar gitu. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Mudahan jelas ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 19. Berapakah kardinalitas dari himpunan di bawah ini gitu. Ya, ada yang mau jawab? Nah, ada. Nah, ada Zahira mau mencoba menjawab. Devia Purwanti mau coba menjawab. Kenapa baru masuk tadi? Soalnya sinyal, Pak. Oh, gitu. Mau menjawab nggak apa-apa kok. Satu, Pak, yang A. 1 ya benar ya. Gampang kan? Yang B? 2. B 1 juga. 1 juga ya. Maaf, Pak, yang terakhir. Yang C? 2. 2. Yang D? 4. 3. 3 yang D ya. Oh iya. Ingat lihat komanya, jangan lihat yang lain ya. Komanya ini 1, ada koma, 2, koma, 3, koma. Koma yang paling luar ya, dalam itu enggak ya. Jangan tertib. Oh iya. Nih. Nomor 20 yang A berapa? 1. Enggak ada. Iya, ada 0 ya. Nggak ada, iya. Oke, yang B? 1. 1, Yang C? 2, Yang D? 3. 3 ya. Oke, nomor 21. Ditemukan power set dari himpunan di bawah ya. Di mana AB itu dipastikan elemen yang berbeda gitu. Berarti power set itu PA ya simbolnya ya, nomor 21 ini ya. PA ya. Nah, itu yang bagian A ini berarti P dalam kurung A-nya diganti himpunan gini. Ya. Jadi ini apa ini? Sahid? 2. Iya, 2 anggotanya ya, PA. Ini adalah himpunan kosong sama A. Himpunan A. Ya. Semua subhimpunan dia, ingat ya, semua subhimpunan dia, ya. Kemudian yang B gimana? B dalam kurung A, B. B. Ya, 4 ya, 2 karena anggotanya 2, berarti 2 pangkat 2 anggotanya 4 ya. Oh iya. Jadi ini isinya adalah himpunan kosong, ingat pertama Dan kosong. A, AB. 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 AB ya. Duh, kenapa ini? AB. 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 Ya. Jadi ini ya. Yang C kurang lebih sama dengan B ya, anggotanya 2, cuman diganti A-nya adalah yang pertama, ini A-nya, ini B-nya, ya. Iya, Pak. Ini B-nya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 22. Ya. Bisakah kamu menyimpulkan bahwa himpunan A itu sama dengan B jika A dan B adalah dua himpunan yang sama power setnya?
Oke, saya ganti dulu soalnya lebih mudah ya. Power setnya saya coret ya. Saya ganti dengan kardinalitas. Jadi kardinalitas A itu sama dengan B. Apakah bisa disimpulkan? Ini kita logika ya. Apakah bisa disimpulkan bahwa A sama dengan B? Ya. Ini premisnya. Yang kedua adalah kesimpulannya. A sama dengan B. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Kita lihat bahwa 19C dengan 20C kardinalitasnya sama-sama 2. Ya, benar ya? Berarti memenuhi premis ini kan? Ya. Apakah A sama dengan B? Tidak. Tidak, karena beda. Isinya A, ini isinya himpunan kosong gitu ya. Jadi ini jamin ya. Jadi ini tidak bisa disimpulkan ya. Nah, sekarang kalau kardinalitas itu kita ganti dengan power set ya. Bagaimana? Ya. Jadi ingat premisnya pertama adalah power set A sama dengan power set B. Apakah bisa kita simpulkan B. A sama dengan B? Tidak bisa. Tidak. Tidak bisa karena anggota beda. Tidak bisa karena anggotanya. Belum Contohnya nggak bisa kayak gimana? Kayak tadi. Yang C sama 19C dengan 20C? Sama PA-nya. Beda PA-nya. A dengan C ini 19A. Beda kan? Coba PA yang Beda. PA yang 19A ya, 19C ya. Ini kan isinya himpunan kosong A begini, kemudian A, A ya. Kemudian power set dari B adalah himpunan kosong ya, koma himpunan yang isinya kosong, dan yang terakhir adalah kosong, Himpunan kosong. himpunan kosong gitu ya. Ini kan tidak sama. Jadi kita nggak bisa pakai 19C dengan 20C sebagai istilahnya contoh penangkal ya. Contoh sampel ya. Buktikan apakah kelas matematika dasar 2021 cewek semua gitu ya. Nah, counter example-nya kita tunjukkan satu orang cowok. Misal Isan kita tunjukkan ya. Isan ini. Nah, ini counter example ya. Counter example itu contoh yang menyangkal suatu argumen gitu. Ya. Yang menyangkal dia menyalahkan argumen gitu. Seperti itu. Bagaimana? Bisa. Bisa, Pak. Berarti benar. Bisa, Pak. Bisa, ini benar ya. Bisa. Ya. Ini himpunan terbesar dari PA apa? A kan? Ingat selalu ya. Yang paling besar selalu yang ini kan? A-nya sendiri ya. Ini A-nya kan? Ya. Dan himpunan terbesar dari B adalah B. Dan itu karena PA sama dengan PB, otomatis himpunan terbesarnya juga pasti sama gitu ya. Sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa A itu sama dengan B seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas silakan ditanya aja. Kita lanjut ke nomor 23 ya. Serba banyak elemen dari himpunan di bawah, di mana A dan B adalah himpunan yang elemen yang berbeda gitu ya. Yang A8, Pak. Yang A8. Iya, Pak. 2/3. Oke, kita lihat ya. Isi anggotanya 1, 2, 3. Ya. Jadi isinya adalah
8 ya. Oke, yang nomor B. Yang B 1, 2, 3, 4 ya. 2 pangkat 4 ya. Sama dengan 16. yang C gimana? 1. 2. C, ini P ini adalah apa isinya? Himpunan kosong sendiri kan? Ya. Oh, 2. Kalau P dari himpunan kosong apa? Himpunan kosong dan Himpunan kosong. kosong seperti ini ya. Berarti 2 kan? 2. Ini sendiri kardinalitasnya 1 kan? Ya. 1 kan? Berarti ini berarti adalah kardinalitasnya adalah 2 pangkat 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2. Jelas atau bingung? Kalau bingung Jelas. bilang ya. Malu bertanya sesat di kuis ya. Nomor 24. Tentukan untuk setiap himpunan di bawah adalah himpunan power set dari suatu himpunan gitu ya, di mana A dan B adalah himpunan berbeda ya. Jadi yang ini yang di bawah ini A B C D ini adalah power set ya. Power set ya. Nah, ini adalah PA ya, misalnya ini. Jadi yang A ya, PA-nya itu sama dengan hampa gitu ya. Jadi ini A-nya nggak ada seperti ini ya. Mesti himpunan kosong pun ya, kalau A-nya himpunan kosong ya. Kalau hanya himpunan kosong, otomatis PA-nya atau sama dengan P himpunan kosong adalah himpunan kosong seperti ini ya. Jadi ini nggak ada ya. Ya, ini nggak ada himpunan. Suatu himpunan yang power setnya adalah ini ya, yang A. Ya. Gimana dengan yang B? Ada 1. Jadi A-nya adalah himpunan A. Ya, seperti itu ya. Iya. Yang C gimana? Dua. A-nya apa? Himpunan A sama Kosong sama A gitu ya. A. Ya. Karena ini kalau ini berarti adalah himpunan kosong kedua, kemudian harusnya ini begini ya. Kemudian kalau yang ini ya, PA-nya adalah kosong, himpunan kosong begini, kemudian apa lagi? A saja, dan kemudian kosong, A. Jadi bukan ini ya. Ya, jadi ini nggak ada juga A-nya ya. Yang D bagaimana? A dan A sama B. Dan A isinya. Jadi untuk soal nomor 24 kuncinya ya kan lihat himpunan paling besar ya. Ya, ini kan kita lihat A-nya. Benar, ini kita lihat
AB-nya otomatis benernya sudah dicek tadi ya. Ini kita lihat yang ininya gitu. Kita coba buat power setnya. Bener nggak jadi seperti ini? Kalau nggak berarti bukan ya. Sudah bukan lah jelas ya. Jelas? Mudahan jelas. Kalau nggak jelas silakan ditanya. Oke, nomor 25. Buktikan bahwa, mulai buktikan ini, bahwa PA, atau di bawah aja dah. Susah deh. Ya. Nomor 25, buktikan bahwa PA itu subset PB jika dan hanya jika ya A subset dari B. Nah, ini agak rumit dikit ini ya. Jadi buktinya ya, jika ini saya ingat di logika ya, kalau P jika dan hanya jika Q ini ekivalen dengan nilai kebenarannya ekivalen dengan apa? P maka Q. P maka Q Dan Q maka P. Q maka P ya. Jadi untuk membuktikan jika dan jika kita harus buktikan dua hal ini ya. Gampang ya. Oke, jadi yang pertama kita tunjukkan bahwa P maka atau gampangnya ya, biar sederhana ya, harus begini aja kita buktikan yang ini ya. Dari ini ke sini ya. Atau sebaliknya boleh yang mana duluan ya. Kayaknya gampang sebaliknya, kayaknya. Kita coba. Ya. Jadi premisnya ini berarti ya, sekarang kalau kita dari bawah ke atas berarti premisnya A subset B. Jadi diketahui A subset B ya. Ingin ditunjukkan, nah biasa ya, atau diketahui jadinya ya, diketahui ya, oke. Oke, ditanya apa? Apakah PA subset dari PB? Gitu ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabnya ya. Ya, untuk menunjukkan PA subset PB bagaimana caranya? Oke, bingung? Lihat definisinya. Ya. Himpunan A itu subset B artinya apa? Untuk setiap X anggota A berlaku X anggota B, gitu ya. Definisi, ya. Jadi kalau kalian membuktikan, ingat membuktikan di matematika, kalian harus ingat benar sama definisi ya. Fokus ke apa yang ditanya. Ditanya ini kan. Ya. Jadi kalian itu saja akan ditunjukkan bahwa untuk setiap X anggota A, maka X anggota B, seperti itu ya. Nah, untuk ini berarti misalkan ya, ambil X anggota A. Sorry. Salah saya. Hapus. Ya. Ini berarti PA ya. Maaf, PA ya. PA, ini PB gitu ya. Karena ditunjukkan PA subset dari PB ya. Berarti ambil ini ya. Ambil sembarang X anggota PA gitu ya. Karena X itu himpunan ya, maka X itu huruf besar aja ya. Karena X anggota PA, apa kesimpulannya? Definisi PA apa? Isinya apa PA? Himpunan kosong sama A. Himpunan semua subset dari A gitu ya. A ya.
PA itu isinya adalah semua subhimpunan dari A gitu ya. Oke, jadi akibatnya X itu subhimpunan dari A gitu ya. Tapi diketahui A itu subhimpunan dari B. Ya. Akibatnya apa kesimpulannya? X subhimpunan B. B. Ya. Karena X subhimpunan dari B, otomatis X anggota dari PB gitu ya. Iya. Nah, ingat ini setiap langkah itu ada argumennya gitu. Argumennya harus valid gitu ya. Oke. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa jadi kita tunjuk untuk sembarang anggota PA, kita berhasil tunjukkan dia itu anggota dari PB. Jadi tercapailah yang diminta. Jadi PA itu subset dari PB. Karena kita ambil sembarang, artinya ambil bebas ya. Apapun itu anggota PA, ternyata di anggota PB, ya otomatis PA subset dari PB. Seperti itu. Jelas? Mulai semester depan kalian lebih banyak membuktikan seperti itu ya. Oke, saya kasih bocoran ya. Nanti kalau kalian waktu di SMA buktikan bahwa integral dari 2x dx itu sama dengan ya x kuadrat gitu ya. Dia disuruh hitung ya berapa gitu ya. Kita tahu jawabannya x kuadrat ya. Kalau sudah di perguruan tinggi enggak akan tanya gini lagi, tanyanya ya buktikan ya. Ya kalau ini tinggal pakai rumus kan. Kalau ini enggak, kalian harus membuktikan rumus itu gitu ya. Pertanyaannya bakal sama di perguruan tinggi, tapi bedanya sana ada kata buktikan seperti itu. Nah, sama seperti itu ya. Jadi sudah terbukti ya. Yang ini sudah terbukti ya, yang ini ya. Q maka P ya. Tinggal buktikan yang arah sebaliknya ya. Oke. Yang kedua berarti yang ke arah sini ya. Artinya diketahui PA subset dari PB ya. Kita harus tunjukkan bahwa akan berlaku bahwa A itu subset dari B. Oke, jawab ya. Ditanya A subset B. Gimana cara menunjukkan A subset dari B? Pakai definisi lagi ya. Ambil sembarang unsur di A, tunjukkan bahwa dia ada di B seperti itu. Ya. Ambil X di A ya. Sembarang ya. Harus sembarang, nggak boleh milih-milih ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah X ada di B ya? Nah, itu agak tricky ya. Karena X anggota A, maka subhimpunan X itu ada di B. PA ya. Ya. Jadi ini kan X itu anggota, kalau dikasih kurung ini berarti jadi subhimpunan kan? Jadi anggota PA ya. Tapi karena PA ini subset dari PB gitu ya. Maka otomatis subhimpunan X itu subset dari PB. Karena subhimpunan X ini subset dari PB, maka X itu pasti subhimpunan dari ini anggota ya, anggota karena ini seperti itu ya. Jadi X ini pasti subhimpunan dari B gitu ya. Iya. Karena anggota dari PB adalah semua subhimpunan dari B ya. Karena himpunan X itu subset dari B, otomatis X itu anggota B.
Nah, jadi kita udah tunjukkan bahwa kalau X anggota A diambil sembarang pasti X anggota B. Jadi kesimpulannya adalah A subhimpunan B. D. Karena sudah terbukti keduanya ini, maka terbuktilah jika dan jika ya. Jadi terbukti yang ini ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas nanti nonton lagi videonya ya. Atau silakan bertanya. Oke. Nomor 26 mungkin kalian coba sendiri ya. Tapi ini adalah apa? Himpunan kartesian ya. A cross B. Ya. Jadi contohnya kalau A-nya adalah himpunan 0, 1,2, kemudian B-nya adalah himpunan 2,3 ya. Maka A cross B ini adalah himpunan semua pasangan dari A dan B ya. Jadi 0 dengan 2 ya, kemudian 0 dengan 3 ya, 0 sudah habis pasangannya ya. Satu lagi berarti 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 3 dan 2 dengan 2 gitu ya, maaf, 2 dengan 3. Ya, himpunan pasangan gitu ya. Jadi kalian bisa cek ya, kalau A-nya adalah himpunan semua maba cewek, B himpunan semua maba cowok, maka A plus B adalah kemungkinan semua pasangan dari maba gitu ya, yang cowok dan cewek ya. Oke, nanti kalian coba juga dengan cara sama untuk membuktikan yang 26 ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya aja ya, biar nggak aneh. Nah, ini masih lanjut tadi ya definisinya ya. Kalau ini maba cowok, ini B-nya maba cewek, C-nya itu dosennya maba ya. Maka kan bisa jadi ini anggotanya adalah salah satu anggotanya pakai kurung biasa ya, kurung lengkung aja ya. Catherine gitu ya. Terus kemudian Ihsan sama Adit gitu ya. Kok pak kurung salah ya, kurungnya begini ya. Ini anggotanya ya. Anggota dari A cross B cross C. Ya? Jelas ya? Nah, kalau ini anggotanya adalah berarti Catherine, Ihsan. Tapi ada tanda kurungnya gitu ya. Ada tanda kurung gitu dan koma Adit. Ya. Ini nggak sama ya, walaupun identik tapi nggak sama ya. Ini dianggap satu anggota. Ya. Kalau ini dianggap dua anggota, ya. Jadi ini dua buah himpunan yang berbeda, ya. Argumen sama bisa kalian terapin di nomor 40, ya. Oke. Nah, sekarang ditambahkan kuantor gitu ya. Ada yang mau coba nggak? Atau contoh dulu ya. Ini saya terjemahkan berarti ya. Ya, untuk setiap X bilangan real yang dimana gitu ya. Dimana X kuadrat tidak sama dengan min 1. Itu ya. Gampang kan? Kalau yang B jadi ada X bilangan real di mana X kuadrat sama dengan X gitu ya. Gampang kok ini. Yang C untuk semua X bilangan real, bilangan bulat, X kuadrat itu positif gitu ya. Yang D ada bilangan real. Oh, ini bilangan bulat tadi ya. Salah saya. Bilangan bulat. Ini ada bilangan real di mana X kuadrat sama dengan X. Ya.
Ini cuma menerjemahkan aja ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, ini 42 kurang lebih sama tapi ditambahkan, tentukan nilai kebenarannya ya. Ini ada bilangan real di mana X pangkat 3 sama dengan min 1 ya. Bahasa Indonesianya kan ada bilangan real di mana X pangkat 3, ada bilangan real X ya, di mana X pangkat 3 sama dengan min 1. Ini benar atau salah? Benar. Benar ya. Cukup ada maka pasti benar. Gitu. Karena min 1 pangkat 3 min 1 ya. Jadi benar ini ya. Yang B, ada bilangan bulat di mana X tambah 1 sama lebih besar dari X. Di mana ada nggak ini? Ada ya, kalau 2 ya. Ada. Ya, bahkan semua bilangan bulat seperti ini sebenarnya. Ya. Jadi ini nilai kebenarannya benar ya. Yang C gimana? Semua bilangan bulat, X min 1 itu bilangan bulat. Gimana? Benar. Benar ya. Benar. Ini benar ya. Pasti. Yang D, untuk setiap bilangan bulat, X kuadrat bilangan bulat. Benar. Benar. Benar ya. Benar. Benar ya. Yang 43 sekarang ya. Tentukan himpunan di mana PX itu benar ya. Nah, ini beda sedikit ya. Ini dikasih kalimat proposisinya, tapi disuruh cari himpunan di mana PX ini bernilai benar ya. Oke. X kuadrat kecil dari X kuadrat min 3. Ini kan ya gampangnya gitu kan ya. X kuadrat min 3 kecil dari 0. Ya. Kapan ini? Kalau X-nya 2 pasti 4 ya. Pasti positif, gak mungkin bener ya. Jadi minimal X-nya 1 ya. Jadi nilai kebenarannya saat pada X-nya adalah min 1 dan 1. Ya. Bilangan bulat ya. Biar gampang carinya bilangan bulat, yaitu min 1 dengan 1. Karena min 1 dikuadratin kecil dari 3 seperti itu ya. Maaf Pak, 0 tidak termasuk. Oh iya, 0 maaf ya. 0 juga masuk ya. Oke. Yang B. Nah, ini semua bilangan bulat ya. Iya. Iya. Salah ya. Semua bilangan bulat tapi kecuali 0 ya. 0 dan 1. 1. Oh iya, dan 1 ya. Atau Z kurang 0 dan 1. Ya. Oke, yang C gimana? Tidak ada. Tidak ada, himpunan kosong. Himpunan kosong. Kalau bilangan bulat ya. Kalau kita bilangan real ya. Kalau bilangan real itu maka ada ya X sama dengan setengah ya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu bebas kalian tuh sini enggak ada batasan, tapi di sini dibatasin ya. Ingat ya. Bilangan integer ya. Kalau bilangan real ingat ya, itu ada jawabannya ya. Tapi ini kita soalnya dibatasin. Nomor 44 gimana? Yang A gimana? Yang A ada terdapat X elemen bilangan bulat. Ya, oke. Ada emang benar ya. Tapi apa aja nilai X berapa aja dia benar ini?
1. Bilangan bulat. Bilangan positif. Bisa sama dengan Bilang positif ya. Tidak Ya. sama dengan 0. Bilang positif ya tidak sama dengan 0 ya. Mulai 1, 2, dan seterusnya pasti lebih besar ya. Jadi Iya. yang A ini adalah Z plus ya. Oke, yang B bagaimana? Truth setnya adalah himpunan Nggak kosong. ada. himpunan kosong ya. Nggak ada yang penuh ya. Kalau yang C Semuanya. semuanya ya. Kecuali Kecuali 0. 0. kalau 1, 1. Oh ya, Satu ya. kalau negatif Enggak. otomatis benar ya. Benar. Jadi Z kurangi 0 dan 1 ya. Jelas semua? Jelas. Oke, ada yang bertanya lewat chat kayaknya nih. Bukan, Pak. Oh, bukan. Oke. Sudah. Ya udah itu latihannya ya. Kalau ada yang bertanyakan enggak sejauh ini? Mudah kan? Besok quiz bisa lah. Semoga. Semoga. Oke? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri rekamannya gimana? Diakhiri rekamannya? Ya. Oke, saya akhiri ya.